Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama podcast History bersama saya Medina Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membawakan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi. Segmen kali ini akan membahas kisah dari keluarga Jenderal Suprapto. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jenderal Suprapto adalah pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Beliau lahir pada 20 Juni 1920 dari pasangan Raden Puspo Supeno dan Raden Ayu Alimah. Beliau menikah dengan Ibu Yuli Suparti pada 4 Mei 1946 dan dikaruniai 5 orang anak. Ibu Yuli Suparti sendiri lahir di Cilacap pada bulan Juli 1928. Keluarga Jenderal Suprapto menjalani kehidupan secara sederhana. Jenderal Suprapto sendiri dikenal sebagai salah satu jenderal yang religius dan taat beragama. Selain itu, Jenderal Suprapto juga dikenal sebagai jenderal yang memiliki selera humor yang tinggi dan pandai melukis. Selanjutnya beliau akan kita panggil atau kita sebut dengan Pak Prapto. Ada satu kisah mengenai kepandaian beliau dalam melukis serta selera humor beliau. Pada suatu hari, anak-anak dari Pak Prapto dibuat tertawa dengan coretan gambar yang dibuat oleh beliau. Dalam sketsa tersebut, beliau menggambar seorang jenderal yang memiliki kepala yang cukup besar dan memiliki badan yang kecil, disandingkan dengan seorang prajurit yang memiliki kepala yang kecil dengan badan yang cukup besar. Mungkin maksud dari gambar tersebut adalah untuk seorang jenderal, maka yang diperlukan adalah otaknya ataupun kepintarannya, sedangkan untuk seorang prajurit, maka yang diperlukan adalah kekuatan fisiknya, serta masih banyak lagi coretan gambar-gambar lucu yang pernah dibuat oleh Pak Prapto, dan semua gambar-gambar yang pernah beliau buat berlatar militer. Selain pandai membuat sketsa lucu yang berlatar militer, Pak Prapto juga dikenal sebagai seorang ayah yang jarang marah, serta pandai bergaul kepada siapapun. Perhatian yang beliau tujukan kepada anak-anaknya tidak ditunjukkan dalam perilaku yang emosional, seperti keras, mengontrol, ataupun menghukum anak-anaknya. Apabila ada anak-anak beliau yang pergi dan belum pulang hingga larut malam, Pak Prapto akan menunggu hingga pukul berapa si anak pulang ke rumah, dan beliau akan membukakan sendiri pintu rumah, dan beliau akan bersikap diam. Maka anak-anak beliau pun menjadi tersadar bahwa kepergiannya telah membuat ayah mereka tidak tidur karena terus-menerus menunggu kepulangannya ke rumah. Ada pula kisah yang terjadi menjelang kepergian beliau. Kisah pertama terjadi ketika pada suatu hari saat Pak Prapto tengah bersama dengan anak pertamanya di ruang kerja. Beliau melontarkan satu pertanyaan yang cukup ganjil. "Kamu sedih tidak kalau Bapak meninggal dunia?" Anak pertama beliau pun cukup kaget dan mengatakan, "Bapak ngomong apa sih?" Namun dialog tersebut tidak berlanjut dan berhenti hanya sampai di sana. Lalu kisah lain datang saat beliau sering sekali membawa pulang buku-buku baru ketika pulang dari kantor. Anak-anak beliau pun jadi bertanya-tanya, mengapa Pak Prapto sering sekali membawa buku-buku baru ketika pulang dari kantor. Lalu menjelang kejadian memilukan tersebut, Jenderal Suprapto masih menunggu kepulangan anak kedua beliau yang memenangkan suatu lomba lari. Namun ternyata ia harus pulang larut malam karena pengumuman juara yang terus-menerus diundur. Hingga kejadian memilukan di malam itu terjadi dan Pak Prapto menjadi korban dari peristiwa G30S PKI.
Demikianlah pembahasan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi keluarga Jenderal Suprapto. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast history via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!